Dua, tiga. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala man bu'isa rahmatan lil alamin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'du. Ikhwatul iman rahimanillah wa iyyakum. Bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla sampai dengan pertengahan bulan kita sudah lalui Ramadan ini. Mudah-mudahan sudah banyak yang kita raih dan tentu tetap berharap kepada Allah mudah-mudahan hari-hari yang tersisa juga Allah karuniakan untuk kita sekalian. Ikhwatul iman rahimani Allah wa iyyakum, kembali ana akan lanjutkan tentang pembacaan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terkait dengan bulan Ramadan sesuai dengan tema kita, yaitu Ramadan bersama Rasulullah. Kemarin kita sudah sampaikan tentang hadis yang terkait dengan qiyamu Ramadan. Dan karena qiyamu Ramadan ini adalah sangat penting, dan penjelasan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berikutnya juga adalah terutama hadis Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu, dan berikutnya adalah terkait dengan sholatu al-jamaah, dan karena itu ada terkait dengan juga wanita, maka akan saya tambahkan supaya sholat tarawih atau qiyam Ramadan kita insyaallah lebih mendekat kepada apa yang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tuntunkan. Pada kemarin saya sampaikan bahwa hendaknya kita itu adalah kalau menunaikan qiyamu Ramadan atau at-tarawih hendaknya dengan berjamaah, dan kemudian hendaknya sabar sampai dengan selesai daripada sholat tarawih itu, karena kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, man qama ma'al imami hatta yansarifa kutiba lahu qiyamu lailah. Barang siapa yang melakukan sholatut tarawih bersama imam dan bersabar sampai dengan akhir daripada sholat imam itu, maka Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mengabarkan kabar gembira kepada kita bahwa pahala kita adalah sama dengan sholat semalam suntuk. Kutiba lahu, yakni dicatatkan baginya qiyamu lailah, seolah-olah orang tersebut melakukan qiyamu Ramadan atau tarawih semalam suntuk. Pada sore hari ini saya akan tambahkan bahwa di dalam hadis lain juga dari Aisyah radhiyallahu anha, diriwayatkan oleh Al-Imam An-Nasa'i, diriwayatkan oleh Al-Imam Ibnu Majah, diriwayatkan oleh Ahmad Ibnu Hanbal, bahwa kata beliau, dan ini adalah kata beliau di sini disebutkan dari Aisyah, tetapi ada pernyataan hadisu Abi Bakrin. Kata beliau, kana nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yusalli ma baina an yafrugha min salati al-isya'i ila al-fajr. Kata Rasul, kata Aisyah bahwa Rasulullah atau Nabi sallallahu alaihi wasallam itu adalah Salatnya bagaimana? Ma baina an yafrugha min salatil isya. Jadi salat isyanya diselesaikan dulu. Tentu satu paket dengan salat sunnahnya, karena salat sunnah itu adalah bagian dari ratibah. Berarti mengiringi salat-salat fardu. Jadi otomatis ketika disebutkan salat al-isya, kemudian yafrugha min salatil isya, maksudnya adalah beliau selesai menunaikan sholat isya, lalu kemudian selesai juga dengan sholat sunnahnya insyaallah ta'ala. Lalu kata Aisyah, nah antara waktu itu sampai disebut di sini ilal fajr. Ilal fajr itu, ikhwatul iman, kalau saja ya kita katakan bahwa sholat
azan isya'nya lah begitu, atau sholat isya'nya itu selesai jam 7.30, yakni jam 19.30 begitu ya. Kemudian terus sholat sampai dengan ilal fajr sesuai dengan riwayat Aisyah ini radhiyallahu anha, berarti kira-kira jam 4.30-an ya, kita luruskan begitu, 7.30 atau 19.30 sampai dengan 04.30, kira-kira berapa jam? Ikhwatul iman, tentu sepertinya adalah nyampe kira-kira 9 jaman ya, 9 jam. Nah, kata beliau Aisyah, ihda asyrata raka'ah, dari ba'da sholat isya sampai dengan sholat fajr atau katakanlah sholat subuh, yang dalam hal ini karena maksudnya panjangnya tentu dipotong dengan waktu sahur, ikhwatul iman. Jadi katakan saja 8 jam lah begitu ya. Nah, Rasulullah SAW 8 jam lamanya itu melakukan sholat, di dalam riwayat ini dan hadisnya sahih, itu adalah ihda asyrata raka'ah, 11 rakaat. Yusallimu fi kulli sintaini atau fi kulli al-isnataini, nyalam atau bersalam setelah setiap 2 rakaat. Yutiru biwahidah, berarti 5 kali salam dan ditambah dengan 1 salam. Salamnya witir. Lalu kata beliau di sini disebutkan wa yasjudu fihinna sajadatan, di antara sujud-sujud yang sekian banyak itu, kalau misalnya 10 ya, 10 rakaat atau 5 kali salam ditambah dengan 1 kali sujud, berarti 11 rakaat itu berarti sama dengan 22 kali sujud. 1 sujud diantaranya adalah kata beliau biqadri ma yaqra'u ahadukum khamsina ayatan qabla an yarfa'a ra'sahu, dengan jelas sekali. Kata beliau itu sujud sekadar, maksud sekadar di sini selama sujudnya itu seseorang membaca 50 ayat sebelum beliau mengangkat kepalanya, maksudnya sebelum bangkit dari sujudnya. Fa idza sakatal muadzinu minal adzanil awal min salati subhi, apabila selesai ya, kemudian kita beralih kepada azan subuh di sini, apabila muadzin sudah sakata, sudah diam, sudah selesai, minal adzan, dari adzanil awal, dari azan yang pertama, min salati subhi ya, maka apa? Qama faraka'a rak'ataini khafifatain. Kemudian beliau salat dengan 2 rakaat yang ringan. Ikhwatul iman, ini adalah riwayat yang tentu adalah semuanya adalah sahih, menunjukkan pada kita bahwa betapa di samping dari satu sisi banyaknya rakaat, ada kata 11. Kedua adalah dari sisi lamanya, yaitu sampai dengan kira-kira 8 jam, atau kita kata 7 jam lah, begitu, 7 sampai 8 jam. Lalu berikutnya ada kata-kata, ada 1 sujud yang sujudnya itu adalah sangat lama, karena kalau diukur sama dengan seseorang membaca 50 ayat. Ikhwatul iman rahimani Allah wa iyyakum. Saya sampaikan berikutnya adalah sebagai penambah, diriwayatkan juga dari Al-Imam Al-Bukhari dan Al-Imam Muslim, riwayatnya adalah dari Al-A'mash, dari Abu Wa'il, dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, qala, kata beliau, sholaitu ma'an nabiyyi sallallahu alaihi wasallam lailatan, aku, kata Abdullah bin Mas'ud, salat bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam pada suatu malam. Falam yazal qa'iman, ternyata Rasul terus menerus berdiri. Hatta hamamtu bi amrin su'in, kata beliau, aku mengira ada apa nih Rasul ya, kok berdirinya lama sekali, jangan-jangan ada sesuatu. Dan disebutkan di sini, menurut perakiraannya Abdullah bin Mas'ud, telah terjadi amrin su, ya, sesuatu yang tidak baik.
su itu adalah buruk. Jadi ada sesuatu yang kurang baik nih terjadi, begitu kata beliau. Qulna, lalu diantara yang meriwayatkan dari Abdullah bin Mas'ud bertanya, wa ma hamamta, apa seperti yang Anda galaukan wahai Abdullah bin Mas'ud? Kata beliau, hamamtu an aq'uda wa adhara an nabiyya sallallahu alaihi wasallam. Saya akhirnya berpikir gitu ya, untuk kalau begitu karena Rasul lama sekali sholatnya, saya akan duduk sendiri lalu akan tinggalkan sendiri Rasulullah masalah. Ikhwatal iman rahimani Allah wa iyyakum, hadis ini sahih diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Al-Imam Muslim sebagaimana yang tadi saya katakan, dan saya riwayatkan ini adalah dari riwayat Al-Imam Al-Bukhari untuk memberikan kepada kita kesan bahwa sholat Rasul itu ternyata bukan saja di bulan Ramadan, tapi bahkan di luar bulan Ramadan, sholatnya tidak buru-buru. Sholatnya adalah begitu tumakninahnya, bahkan berjam-jam. Ikhwatul iman, rahmani Allah wa iyyakum, ini adalah sesuatu yang hendaknya kita kemudian fahami bahwa seperti apa kalau kita mau melakukan sholat at-tarawih. Terkait dengan kalau para ibu ya ikut ke masjid, maka ada satu riwayat ya, dan ini saya sampaikan dari awal ceritanya. Begini, kata Rasulullah SAW, dan ini adalah di dalam hadis juga riwayat Al-Imam Al-Bukhari dan Al-Imam Muslim, dan sanadnya mulai bertemu dari Ubaidullah bin Amr bin Umar, beliau meriwayatkan dari Nafi', kemudian beliau meriwayatkan dari Ibnu Umar. Kata beliau, kanat imra'atun li Umar, bahwa istrinya Umar begitu, tashhadu salat as-subhi wal isya'i fil jama'ati fil masjidi. Istrinya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu itu adalah, kata beliau, ikut bersama laki-laki, bersama kaum muslimin salat di masjid. Apa salatnya? Salatnya salat subuh dan salat isya, sehingga beliau salatnya berjamaah bersama kaum muslimin. Faqilalaha, kemudian disampaikan kepada wanita ini, kepada istrinya Umar ini, katanya, lima takhrujina wa qad ta'lamina anna Umar yakrahu dzalika wa yaghar. Katanya, wahai kalau bahasa kita barangkali ya, Ummu Fulan atau istrinya Umar bin Khattab disebutkan bahwa kenapa Anda lakukan itu, padahal Umar bin Khattab itu tidak suka kalau kamu keluar dari rumah, pergi ke masjid, ikut sholat berjamaah bersama laki-laki, dan Umar bin Khattab adalah cemburu. Qalat, kata istrinya Umar bin Khattab ini mengatakan, wa ma yamna'uhu wa yanhani, kenapa? Apa yang melarang? Kenapa dia melarang aku? Qala yamna'uhu qaulu Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Katanya ada hadis Rasul, ada sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan ikhwatul iman, ya di sini letak bahwa pada masa Rasul SAW itu sahabatnya faham tentang hadis Rasul, para wanita yang juga faham tentang hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, sehingga dialognya itu adalah berkisar dengan apa yang bersumber dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka ini tolong digarisbawahi, mudah-mudahan kita juga sekarang demikian. Kalau kita mau berdialog, berdiskusi tentang agama, itu harus jelas dasarnya, seperti yang terjadi dalam dialog ini. Kata beliau begini, katanya adalah Rasul bersabda, la tamna'u ima Allahi masajidallah. Jangan kamu halangi, jangan kamu larang hamba-hamba Allah yang perempuan untuk ikut sholat di masjid. Ikhwatul iman, oleh karena itu dengan melalui hadis ini kita ketahui bahwa sesungguhnya boleh wanita sholat di masjid, jangan dilarang kalau tentu adalah mereka tahu bahwa ini adalah dibolehkan oleh Rasulullah SAW. Tetapi saya perlu sampaikan juga ya, bagi para wanita, para akhwat, kalau mau ikut sholat tarawih di masjid atau juga sholat isya dan sholat subuh,
Maka begini, ada hadis diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim, dan hadisnya sahih diriwayatkan oleh Abu Hurairah di sini dari Imam Muslim melalui salah seorang sahabat bernama Abu Hurairah. Kata beliau begini, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ayyuma imra'atin asabat bakhuran fala tashhad ma'ana al-isya al-akhirah. Barang siapa seorang wanita yang menggunakan parfum, maka hendaknya jangan ikut menyaksikan atau bersama kami sholat isya berjamaah. Ikhwatul iman, oleh karena itu maka di sini kita ketahui kalau para wanita, para akhwat mau ikut sholat berjamaah tarawih di masjid, silakan, tidak dilarang dan tidak boleh ada yang melarang. Tetapi yang perlu diperhatikan, tidak boleh melakukan sesuatu yang disebut dengan tabarruj, yaitu melakukan berhias atau berparfum dan seterusnya, sehingga itu adalah akan berbentur dengan tuntunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang lain. Kiranya cukup sampai di sini untuk kali ini. Kita sambung insya Allah esok hari. Saya akan sampaikan tentang bagaimana dengan 11 rakaat dengan lebih dari 11 rakaat. Mudah-mudahan bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.